Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak jauh di ujung selatan Pulau Jawa, terdapat sebuah gua misterius yang konon katanya dihuni oleh makhluk yang memiliki kecantikan luar biasa. Gua Mrubetiri, nama yang diberi oleh penduduk desa, sudah lama menjadi legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, tak ada seorang pun yang berani mendekat. Mereka hanya bisa mendengar cerita tentang makhluk tersebut, yang dikenal sebagai si cantik. Pada malam yang gelap, bulan tak tampak, dan angin berhembus kencang membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Satu keluarga yang baru pindah ke desa itu memutuskan untuk menempuh perjalanan menuju gua tersebut. Mereka mendengar desas-desus yang mengatakan bahwa mereka yang berhasil bertemu dengan si cantik akan mendapatkan segala yang mereka inginkan. Sebuah janji yang tak bisa ditolak. Mereka adalah keluarga Arman, terdiri dari ayahnya, Arman, sang ibu, Sari, dan anak mereka yang baru berusia 10 tahun, Alif. Ketiganya memiliki rasa penasaran yang tinggi dan tidak percaya dengan cerita-cerita tak masuk akal yang beredar. Namun, malam itu, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Keinginan mereka untuk mengetahui lebih dalam tentang si cantik membawa mereka ke jalur yang berbahaya. Saat mereka tiba di kaki bukit, mereka melihat gua itu, terlihat gelap dan menakutkan, dengan suara angin yang menderu seakan mengundang mereka untuk masuk. Alif merasa sedikit cemas. Namun ia tidak ingin terlihat takut di depan orang tuanya. Arman memimpin langkah mereka, dengan Sari di belakang, saling berpegangan tangan. Mereka menembus kegelapan, berusaha mengikuti jejak-jejak samar yang sepertinya menuntun mereka ke dalam. Di dalam gua, udara semakin dingin. Setiap langkah mereka membuat suara gemericik batu yang menggelitik telinga. Dalam kegelapan, hanya penerangan dari obor yang mereka bawa yang memberikan sedikit harapan untuk melihat jalan di depan. Semakin mereka mendalam, semakin terasa adanya sesuatu yang mengawasi mereka dari balik bayang-bayang. Alif memanggil ibunya. Suara kecilnya pecah di dalam gua yang sunyi. "Ibu, ada yang aneh di sini, aku merasa diawasi," kata Alif, suaranya bergetar. Sari memeluk anaknya dengan erat, berusaha memberikan kenyamanan. "Sudah, Nak, itu hanya perasaanmu saja. Teruslah berjalan, kita akan segera keluar dari sini." Namun, semakin mereka berjalan, semakin mereka merasa seperti terjebak dalam perangkap yang tak terlihat. Mereka tidak tahu arah, dan setiap langkah yang mereka ambil hanya semakin jauh dari pintu keluar. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar di telinga mereka. Suara itu berasal dari dalam gua, begitu lembut namun tajam, seakan bisa menembus jiwa mereka. "Kalian datang untuk menemui saya, bukan?" Suara itu bergema di sekeliling mereka, mengisi udara dengan ketegangan. Arman terkejut, matanya melirik ke sekeliling, tetapi tak ada seorang pun yang terlihat. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara keras, berusaha menunjukkan keberanian. "Akulah si cantik." Suara itu terdengar jelas, kali ini lebih dekat, seakan datang dari dalam hati mereka. Mereka diam, hanya saling menatap, merasa perasaan aneh merayapi tubuh mereka. Alif menggenggam tangan ibunya semakin erat. Sari menatap wajah suaminya, tetapi tak ada jawaban yang memadai untuk situasi ini. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, sebuah cahaya mulai muncul, berkilauan dan indah, seperti bintang-bintang yang menghiasi langit malam. Di tengah cahaya itu, sosok seorang wanita muncul. Wajahnya sangat cantik, begitu sempurna hingga sulit dipercaya. Rambutnya panjang mengalir seperti air terjun, dan matanya memancarkan kilau yang tak dapat diungkapkan. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Di sekitar wajahnya, terdapat bayangan kelam yang mengintai. "Si cantik," gumam Sari, terbata-bata. Ia merasa seolah-olah ada kekuatan yang menariknya ke dalam cahaya itu. Alif, yang semakin takut, mencoba memegang erat tangan ibunya, tetapi ada sesuatu yang menarik mereka lebih dalam. Si cantik tersenyum. "Aku tahu kalian datang untuk mencari sesuatu. Tetapi, aku tidak memberikan apapun secara cuma-cuma. Ada harga yang harus kalian bayar." Di saat itu,
Sebuah suara misterius berbisik di telinga Arman. Apakah kamu benar-benar siap mengorbankan segala sesuatu demi kekuatan yang lebih besar? Arman terdiam, bertanya-tanya apakah ini semua hanya ilusi atau kenyataan yang mereka hadapi. Mereka telah menempuh jalan yang penuh dengan bahaya, dan sekarang mereka harus memutuskan apakah mereka akan berani membayar harga yang diminta oleh si cantik. Namun, tidak ada jawaban yang muncul. Yang ada hanya sebuah senyuman dari si cantik yang semakin mempesona, namun penuh dengan rahasia. Ketegangan pun memuncak, dan mereka tak tahu apakah langkah selanjutnya akan membawa mereka kembali ke dunia nyata, atau membawa mereka lebih dalam ke dalam gua, ke dalam misteri yang tak terpecahkan. Pagi yang penuh kabut belum menyapa ketika Arman, Sari, dan Alif tiba di sebuah persimpangan jalan yang tampaknya mengarah ke dalam lebih dalam lagi. Meskipun mereka merasa terperangkap dalam dunia yang begitu gelap dan asing, mereka melangkah maju, tak ada pilihan lain selain melanjutkan perjalanan. Si cantik, sosok yang mempesona namun menakutkan, masih berdiri di tengah cahaya yang tak pernah padam. Senyuman yang menghiasi wajahnya terasa seperti perangkap, membuat mereka merasa semakin tak berdaya. Ia tidak mengancam, namun ada kekuatan gaib yang memancar darinya, mempengaruhi setiap keputusan mereka. "Apakah kalian merasa takut?" tanya si cantik dengan suara yang lembut namun penuh makna. Matanya yang berkilauan memperhatikan mereka. Takut adalah hal yang wajar. Namun, itu juga adalah hal yang bisa kalian kendalikan. Sari, yang sudah lama terbiasa dengan segala jenis rasa takut dalam hidupnya, merasakan sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar kecemasan. Ia merasa perasaan ini lebih kuat, seakan tubuhnya diikat oleh kekuatan tak terlihat. Ketakutan bukan lagi berasal dari dalam dirinya, melainkan sesuatu yang datang dari luar, dari si cantik itu sendiri. "Si cantik," kata Arman, mencoba untuk tetap tenang, meskipun ia bisa merasakan getaran ketakutan yang merayap di sepanjang tulangnya. "Apa yang kau inginkan dari kami? Mengapa kami harus membayar harga yang kau maksud?" Si cantik tertawa pelan. Suaranya mengalir seperti air yang tenang namun mematikan. Harga yang harus dibayar adalah pengorbanan. Setiap orang yang ingin mendapatkan kekuatan harus memberikan sesuatu yang mereka cintai. Kekuatan sejati datang dengan pengorbanan yang dalam. Sari menggenggam tangan Alif dengan erat, menciptakan sebuah perisai emosional antara dirinya dan anaknya. Mereka sudah melangkah terlalu jauh. Tetapi kekuatan dari si cantik yang misterius ini membuat mereka ragu apakah mereka bisa kembali. "Apakah ada cara untuk menghindari pengorbanan itu?" tanya Arman dengan suara parau, merasa ketegangan mulai menyelimuti dirinya. Si cantik menggelengkan kepala, namun senyumannya tetap mempesona. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir mereka. Semua akan mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Alif menatap ibunya, matanya penuh kecemasan. "Ibu, kita bisa keluar dari sini, kan?" Suaranya hampir tidak terdengar, tetapi ada kegelisahan yang besar dalam setiap kata yang keluar dari bibirnya. Sari menatap putranya dan menarik napas panjang, berusaha untuk menenangkan dirinya dan anaknya. "Kita akan keluar, Nak. Kita akan selamat." Namun, kata-kata itu terdengar kosong di telinga mereka, karena mereka tahu, seiring berjalannya waktu, mereka semakin terjerat dalam misteri yang tak bisa dipahami. Gua Merubetiri ini lebih dari sekedar tempat. Ia adalah perangkap yang menguji seberapa jauh mereka bersedia pergi untuk memenuhi janji si cantik. Setiap detik yang mereka habiskan di sana semakin mempererat ikatan mereka dengan kegelapan yang mengintai di balik cahaya yang mempesona. Si cantik mendekat, dan langkahnya seakan tidak menimbulkan suara, seperti ia melayang di atas tanah. "Kalian ingin keluar? Kalian ingin menghindari takdir ini?" Suaranya menusuk langsung ke dalam pikiran mereka. "Kalian akan keluar, tetapi ada yang harus kalian tinggalkan di sini. Ada yang harus kalian korbankan." Arman terdiam, menatap si cantik yang semakin mendekat. Rasanya, saat itu, segala keberanian yang ia miliki mulai memudar. Ia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tidak bisa ia kendalikan. "Jika kalian ingin keluar, maka kalian harus memilih," kata si cantik, mengubah nada suaranya menjadi lebih serius. "Pilihlah siapa yang harus pergi.
Salah satu dari kalian harus tetap di sini untuk membayar harga yang diperlukan. Pilihlah siapa yang siap berkorban. Sari, yang merasa gelisah dan bingung, memandang suami dan anaknya dengan cemas. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa memilih siapa yang harus pergi. Si cantik hanya tersenyum, namun senyuman itu terasa sangat mengerikan. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir. Pilihan harus dibuat. Di saat itulah, Alif berlari ke arah si cantik, menatapnya dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan. Ibu, ayah, aku akan pergi. Biarkan aku pergi agar kalian bisa kembali. Suaranya hampir pecah. Tapi Arman, yang kini berada dalam dilema terbesar dalam hidupnya, menahan tangan anaknya. Tidak, nak. Kami tidak bisa kehilanganmu. Kita harus bertahan bersama. Si cantik tertawa pelan, lalu berkata, kalian berdua begitu terikat. Cinta kalian begitu kuat, begitu tak tergoyahkan. Namun, itu akan menjadi kelemahan kalian. Ketika kalian memilih satu untuk bertahan, maka yang lainnya akan hilang. Kehilangan, pengorbanan, dan takdir. Semua kata-kata itu kini membayangi mereka. Mereka harus memilih jalan yang tak terbayangkan. Mereka harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup mereka untuk keluar dari gua merubetiri yang penuh misteri ini. Si cantik, dengan segala keanggunannya, menunggu mereka memilih. Tak ada yang bisa melarikan diri, dan tak ada yang bisa melawan. Ini adalah ujian, dan hanya satu yang bisa keluar sebagai pemenang. Bagaimana mereka akan memutuskan, dan apa yang harus mereka korbankan? Tak ada jawaban yang pasti, hanya rasa takut yang semakin menyesakkan dada mereka. Keheningan yang mencekam menggantung di udara. Arman dan Sari terdiam, membekukan diri dalam dilema yang sulit untuk dihadapi. Alif, yang hanya seorang anak kecil, tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Namun ia merasakan ketakutan yang begitu dalam merayap di sekelilingnya. Dalam pikirannya, ia hanya ingin keluar dari gua ini, kembali ke rumah, dan hidup seperti sebelumnya. Tetapi kenyataan tak semudah itu. Si cantik berdiri di hadapan mereka. Sosoknya yang mempesona semakin memancarkan aura yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang luar biasa tentangnya, namun ada juga kegelapan yang mengintai, mengingatkan mereka bahwa tak ada sesuatu yang datang dengan cuma-cuma di dunia ini. Kalian harus memilih, katanya dengan suara lembut yang penuh tekanan. Siapa yang akan pergi dan siapa yang akan tinggal? Pilihlah sekarang, karena waktu kalian hampir habis. Arman dan Sari saling menatap, seakan mencari jawaban dalam mata satu sama lain. Mereka merasa seolah waktu berhenti, seolah gua ini menelan seluruh kehidupan mereka dalam satu tarikan napas panjang. Setiap detik yang berlalu semakin berat, semakin sulit untuk memilih. Apa yang terjadi jika kami tidak memilih? Tanya Arman dengan suara rendah, berusaha mencari celah untuk melarikan diri dari kenyataan yang ada. Si cantik tersenyum, namun senyuman itu tak membawa kedamaian. Jika kalian tidak memilih, maka kalian akan tetap terjebak di sini selamanya. Tak ada jalan keluar tanpa pengorbanan. Tak ada kekuatan tanpa harga yang harus dibayar. Sari menggenggam tangan Alif lebih erat, mencoba memberi rasa aman, meskipun hatinya terasa hancur. Bagaimana kami bisa memilih? Kami tidak bisa memisahkan diri. Kami tidak bisa memilih satu dari kami untuk pergi. Si cantik mengangguk, seolah memahami kebingungan mereka. Itulah ujian sejati kalian. Pengorbanan sejati adalah memilih yang paling berharga, yang paling kalian cintai. Apakah kalian siap untuk mengorbankannya demi kebebasan? Alif mengangkat wajahnya, matanya penuh dengan kebingungan dan air mata yang hampir menetes. Ibu, ayah, kenapa kita harus memilih? Kita bisa pergi bersama-sama, kan? Namun, tak ada jawaban yang memadai. Arman dan Sari semakin merasa terperangkap, seolah-olah dunia mereka runtuh dalam sekejap. Mereka ingin berteriak, tetapi suara itu tertahan di tenggorokan mereka. Perasaan kehilangan semakin menyelimuti, meresap ke dalam jiwa mereka. Si cantik mengangkat tangan,
Dan dalam sekejap, cahaya di sekitarnya menjadi semakin terang. Sesaat kemudian, sebuah bayangan mulai muncul dari kegelapan gua. Bayangan itu memutar tubuhnya dan menatap mereka dengan tatapan kosong. Tak terlihat kehidupan di dalamnya. Itu adalah sosok yang tampaknya tak bernyawa. Namun matanya yang mengerikan membawa perasaan tak terlukiskan. "Apakah kalian siap untuk menghadapi konsekuensinya?" tanya si cantik, matanya penuh tantangan. "Karena, jika kalian tidak memilih, maka kalian akan terikat selamanya oleh bayangan ini. Itulah takdir kalian." Bayangan itu mulai bergerak mendekati mereka. Langkahnya terasa berat dan penuh dengan niat buruk. Setiap gerakannya membuat ketegangan semakin memuncak. Arman, yang merasa tak ada jalan keluar, menatap Sari dengan pandangan penuh keputusasaan. Sari, yang tidak ingin anaknya menderita, berbisik pelan. "Kita harus memilih, Arman. Jika tidak, kita akan tetap terjebak di sini selamanya." Dengan rasa sakit yang mendalam, Arman akhirnya mengangguk. Aku tahu, Sari. Tetapi aku tidak tahu harus memilih siapa." Si cantik berdiri tegak. Matanya penuh dengan keinginan untuk melihat pilihan mereka. "Waktumu hampir habis. Pilihlah." Tanpa peringatan lebih lanjut, bayangan itu mulai merenggut tubuh Alif dengan kekuatan yang tak terlihat. Alif menjerit ketakutan, dan Arman serta Sari terkejut, berusaha menarik anak mereka kembali. "Alif!" Sari berteriak, tetapi tak ada yang bisa mereka lakukan. Bayangan itu semakin kuat, menghisap tubuh Alif ke dalam kegelapan. Namun, di saat-saat terakhir itu, Alif meraih tangan ibunya dengan sisa-sisa kekuatan yang tersisa. "Ibu, ayah, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Aku hanya ingin kalian selamat." Air mata mengalir di wajah Sari, tetapi ia tahu bahwa untuk selamat, mereka harus membuat pengorbanan yang besar. "Tidak, Nak. Kami tidak akan membiarkanmu pergi." Namun, kekuatan dari bayangan itu semakin menguat, dan Alif akhirnya terseret masuk ke dalam kegelapan. "Ibu, ayah!" teriaknya terakhir kali, sebelum ia menghilang sepenuhnya. Arman terjatuh ke tanah. Rasa sakit yang dalam memenuhi tubuhnya. Ia merasa seolah-olah dirinya dihancurkan oleh kehilangan itu. Namun ia tahu bahwa tak ada pilihan lain. Mereka telah membuat pilihan mereka. Si cantik memandang mereka dengan tatapan penuh arti. "Selamat. Kalian telah membuat pilihan yang benar. Namun, ingatlah bahwa pengorbanan sejati selalu datang dengan harga yang tak terbayangkan." Mata Arman dan Sari dipenuhi dengan air mata. Mereka kehilangan anak mereka, tetapi mereka telah bebas dari gua ini. Namun, apakah kebebasan itu sebanding dengan harga yang telah mereka bayar? Mereka tidak tahu. Yang mereka tahu hanyalah satu hal, kehilangan mereka tak akan pernah bisa digantikan. Dengan langkah gontai, mereka berjalan keluar dari gua Merubetiri. Cahaya matahari yang pertama kali mereka lihat setelah bertahun-tahun berada dalam kegelapan membawa kelegaan yang singkat, tetapi bayangan dari pengorbanan mereka tetap membayangi. Mereka akan selalu mengenang anak mereka, yang menjadi korban dalam ujian yang mereka hadapi. Apakah mereka benar-benar bebas? Ataukah mereka hanya berlari dari takdir yang lebih besar? Hanya waktu yang akan menjawab. Kehidupan di luar gua Merubetiri terasa asing, seperti sebuah dunia yang tidak mereka kenali lagi. Arman dan Sari keluar dengan langkah gontai, merasakan keheningan yang seolah menelan seluruh suara di sekitar mereka. Mereka sudah bebas, tetapi kebebasan itu terasa seperti beban yang tak terhingga. Dalam hati mereka, kenangan akan Alif, anak mereka yang hilang, tetap menghantui. Mereka kehilangan sesuatu yang tak bisa digantikan oleh apapun. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang sempit, berusaha menemukan arah. Namun setiap langkah terasa seperti beban berat yang harus mereka pikul. Semua yang mereka tahu adalah bahwa mereka tidak bisa kembali ke hidup lama mereka. Hidup yang penuh kebahagiaan, yang kini telah hilang. Arman merasa kesakitan yang dalam di dalam dadanya. Setiap detik terasa seperti sebuah siksaan yang tiada henti. "Apa yang telah kita lakukan?" tanya Sari dengan suara yang hampir tak terdengar.
wajahnya penuh dengan keputusasaan. Mengapa kita memilih begitu, Arman? Mengapa kita harus kehilangan Alif? Arman tidak bisa menjawab. Kata-kata itu seperti terjebak di tenggorokannya. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan pada istrinya tentang pilihan yang mereka buat, atau bagaimana mereka bisa menghadapi kenyataan ini. Yang mereka lakukan hanya untuk bertahan, untuk menghindari bayangan kegelapan yang lebih besar, tetapi dengan harga yang terlalu tinggi. Di kejauhan, mereka melihat sebuah desa. Warga desa yang terlihat sibuk menjalani kehidupan mereka. Tidak ada yang tahu apa yang telah mereka alami. Tidak ada yang tahu tentang gua Merubetiri, atau tentang makhluk yang menguji mereka dengan cara yang tak bisa dipahami. Namun, saat mereka melangkah lebih dekat ke desa itu, mereka mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Awan mendung menyelimuti matahari. Suasana sekitar menjadi sepi, seolah waktu berhenti sejenak. Angin berhenti berhembus, dan segala sesuatu menjadi hening. "Sari," kata Arman dengan suara yang parau. "Ada yang tidak beres." Sari menoleh, dan matanya yang penuh dengan kecemasan mulai melihat sesuatu yang aneh. Warga desa yang biasanya aktif beraktivitas kini terlihat tak bergerak, seakan terjebak dalam sebuah ilusi. Mereka hanya berdiri, diam, seperti patung. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Sari merasakan getaran dingin merayap di tubuhnya. "Arman, kita harus pergi dari sini. Ada yang tidak benar. Ini bukan dunia yang kita kenal." Namun, Arman merasa terikat oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang memanggilnya, seperti suara dari dalam dirinya sendiri, mengingatkannya akan pengorbanan yang telah mereka buat. Itu adalah bayangan dari gua Merubetiri yang terus mengikuti mereka, mengingatkan mereka bahwa kebebasan tidak datang tanpa harga. Tiba-tiba, dari dalam desa, muncul sosok yang familiar. Itu adalah si cantik. Wajahnya yang cantik mempesona, namun ada sesuatu yang lebih gelap di balik senyumannya yang menawan. Ia berdiri di tengah-tengah jalan, menatap Arman dan Sari dengan mata yang penuh dengan makna. "Apakah kalian merasa bebas?" tanya si cantik. Suaranya lembut namun mematikan. "Apakah kalian merasa bahwa pengorbanan kalian sudah cukup?" Arman dan Sari terpaku. Mereka tidak tahu apakah ini nyata atau hanya ilusi yang tercipta akibat trauma mereka di gua. Namun, yang jelas, mereka tahu bahwa apapun ini, mereka tidak bisa menghindar lagi. Si cantik mendekat, dan setiap langkahnya seakan menggetarkan bumi. "Kalian telah membuat pilihan, tetapi ingatlah, tak ada yang bisa melarikan diri dari takdir. Kalian sudah memilih pengorbanan, dan sekarang kalian harus menghadapi konsekuensinya." Arman berusaha untuk tetap teguh. "Kami telah membayar harga yang terlalu mahal, si cantik. Kami kehilangan anak kami. Apa lagi yang kau inginkan?" Si cantik tersenyum, tetapi senyum itu terasa seperti ancaman yang jelas. "Harga yang kalian bayar belum selesai. Pengorbanan adalah sebuah siklus yang tidak pernah berakhir. Kalian telah kehilangan anak kalian, namun ada yang lebih besar yang harus kalian bayar. Keinginan untuk bebas tidak pernah datang tanpa bayaran." Sari merasakan tubuhnya lemas. "Apa yang kau maksud? Apa lagi yang harus kami bayar?" Si cantik mengangkat tangan, dan dalam sekejap, bayangan dari Alif muncul di hadapan mereka. Sosok Alif, yang kini terlihat seperti bayangan yang kabur, mengangkat tangannya ke arah mereka. "Ibu, ayah." Suara Alif terdengar, namun sangat jauh, seolah berasal dari dunia lain. "Aku tidak bisa kembali karena kalian telah membuat pilihan yang tak bisa diubah." Air mata mulai mengalir di wajah Sari. "Alif, anakku." Si cantik mengangguk. "Kalian telah mengorbankan anak kalian untuk kebebasan yang semu. Namun, tak ada kebebasan yang datang tanpa pengorbanan yang lebih besar. Kalian akan selalu terikat dengan takdir kalian." Dengan satu gerakan tangan, bayangan Alif menghilang, meninggalkan Arman dan Sari dalam kesedihan yang lebih dalam. Namun, sebelum mereka bisa meresapi kehilangan itu,
Mereka merasakan sesuatu yang lebih kuat. Di sekitar mereka, bayangan mulai muncul, menyelimuti desa yang semula tampak damai. "Kalian tidak akan pernah bebas," kata si cantik. Suaranya seperti gemuruh yang menggetarkan hati mereka. Tak ada yang bisa menghindar dari pengorbanan yang harus dibayar. Dengan kata-kata terakhir itu, si cantik menghilang bersama bayangannya, meninggalkan Arman dan Sari terperangkap dalam dunia yang kini terasa semakin asing. Mereka telah keluar dari gua Merubetiri, tetapi mereka tak pernah benar-benar bebas. Tak ada kebebasan yang tanpa harga. Tak ada takdir yang bisa dihindari. Kini, mereka hanya bisa berjalan, dengan beban pengorbanan yang akan terus menghantui mereka sepanjang hidup mereka. Cerita ini berakhir dengan keheningan yang menyelimuti dunia yang tak akan pernah sama lagi bagi mereka.